Pesan moralnya sih, gini, kita sebagai manusia 5, 4, 3, 2, 1, open the door. Welcome to Santuy Podcast. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan seorang tamu. Mungkin biar semua kenal lah, perkenalan dulu lah. Perkenalkan nama saya Ahmad Ridwan. Biasanya bisa dipanggil Iwan lah. Mas Iwan Iya, ya, iya, Mas Iwan, iya. Oke, Mas Saya Iwan. dari program studi PAI. Pendidikan Agama Islam. Ya, Angkatan? semester 4, kelas B. Tadi semester 4 kan angkatan 2019. Oh iya. Ini kira-kira saya enak pakai masker apa enggak? Pakai masker aja ya. Anggap saya radikal kamu enggak gitu. Tapi saya menghargai orang-orang yang radikal. Oke. Kali ini saya lepas masker aja. Oke. Musim Covid ini kan yang enggak pakai masker radikal katanya. Baik, Mas Iwan. Sabar dulu. Oh iya. Saya kan belum kenal sama ente. Oh iya ya. Perkenalkan, nama saya Rahmat Tawakal Sobari, mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam semester 4 kelas A. Oke, Mas Iwan, hari ini kita sedikit membahas nih buku isu-isu dunia Islam kontemporer, sebuah pendekatan multi perspektif, karangan Dr. Hajah Rodatul Jannah MPD, Surawan MSI, dan Muhammad Atailah. Nah, berbicara sedikit tadi tentang COVID. Tadi kan sempat Mas Iwan singgung radikal. Nah, sepertinya radikal ini pembahasan yang lumayan menarik ya di saat-saat seperti ini kan. Iya. Isu-isu radikal dibarengi dengan kejadian-kejadian yang dianggap terorisme. Sebenarnya menurut Mas Iwan sendiri nih, radikalisme itu apa dan kira-kira sejarah singkat radikalisme itu seperti apa? Oke, radikal kan ada berasal dari kata Latin tuh, yang dibicarakan kata Latin berarti akar. Ini pendapat saya sendiri ya, akar. Tentunya kan saya kaitkan sebuah pohon dulu nih. Pohon itu baca banyak bagiannya lah. Ada daun, batang, dan tentunya akar. Apakah pohon itu dengan daun saja bisa hidup? Tidak, tentu tidak. Batang saja mungkin. Tentu lucu bentuk pohonnya kalau hanya batang saja kan. Dengan akar? Ya. Kalau akar, ketika ada akar tentu bisa hidup semua. Oke. Ya, seperti itu juga dikaitkan dengan agama kita gitu. Kebanyakan orang anggapan radikal tuh sesuatu yang miring sebelah, ekstrim dan sebagainya. Menurut pendapat saya tidak demikian. Kenapa? Kita sebagai, tentunya kita bicara dengan Islam sini nih. Kita sebagai umat Islam tentunya kita harus mengkaji agama tuh sampai akar-akarnya agar lebih mendalam. Tidak hanya, artinya di sini tidak hanya pada konseptual belaka, artinya Al-Quran dan hadis saja, tapi dengan akal pemikiran sehat juga. Oh, berarti menurut Mas Iwan ya, kita itu harus radikal dalam beragama. Iya, Maksud radikal ini berarti kita harus mendalami sampai dasar, nanti jangan sampai kita agama hanya ngikut-ngikut saja, katanya ini, katanya itu. Oh. Jadi ini maknanya tidak negatif, tapi yang positifnya. Oh, positif. Gitu. Radikal dari sisi positif. Oh, oke. Kemudian tentang sejarahnya tadi ya. Iya, sejarahnya tadi hampir lupa. Oke, sejarahnya tidak salah gini. Radikalisme ini kita kaitkan dengan Islam tadi. Berawal dari pada masa kekhalifahan itu, Khulafaur Rasyidin itu. Pada masa Ali bin Abi Thalib. Yang mana itu peristiwanya itu pada perang Siffin, yang mana terjadi peristiwa tahkim antara Muawiyah bin Abi Sufyan dan Ali bin Abi Thalib. Yang mana pada peristiwa tersebut itu munculnya ada suatu aliran yaitu Khawarij. Itu salah satu penyebabnya yang saya ketahui. Dari segi sejarahnya masa silam itu pada politiknya lah, tentu politik. Berarti kebanyakan isu-isu radikal ini dalam agama terutama kebanyakan dikaitkan dengan politik. Tapi memang isu-isu agama dicampur dengan politik ini sesuatu ibaratkan tuh bumbu komplit ketika dalam masakan. Gurih, rasanya sangat gurih untuk dirasakannya. Komplit pokoknya ya. Agak ayam goreng itu crispy-nya crispy banget ya, crispy banget ketika isu-isu agama dicampurkan dengan isu-isu politik mungkin. Perfect. Kemudian untuk terorisme sendiri, ada nggak kira-kira kaitannya? Menurut saya pribadi kan ada. Ada. Tapi ada juga tidak ada, tapi lebih cenderung ada itu tidak. Kenapa? Mungkin di sini
dia menganggap alirannya benar. Mungkin dia mengkajinya ya akarnya dari sumber-sumbernya mungkin beda. Tapi di sini kan tidak tadi. Kita kan sebagai Islam tuh mengkaji harus dalam dari Al-Qur'an dan hadisnya pemikirannya juga. Tapi ya tadi kenapa terorisme itu ada? Karena tadi mungkin akarnya tidak sesuai. Ya, mungkin ada pohon yang berakar serabut, jenisnya yang tidak serabut gitu. Tapi di dalam buku ini ya, di Iya. dalam buku yang kita baca tadi, salah satu yang sempat saya baca kan, salah satu ciri radikal itu dia cenderung membenarkan kelompoknya dan menyalahkan kelompok lain. Nah, seperti itu mungkin. Oke. Tapi tentu kalau menurut saya pribadi, kaitan-kaitan tersebut erat dengan terorisme yang itu paradigma tersebut sudah tersebar luas di masyarakat. Jadi ketika seseorang yang dianggap radikal, contohnya seperti yang kita ketahui lah. Jadi salah satu contoh bentuk radikal adalah ketika kita melihat ada orang yang menyalahkan kegiatan-kegiatan agama tertentu dan lain-lain. Intinya kita di agama Islam sendiri contohnya dalam radikalisme kita lihat mereka itu orang kafir, kita harus perangi mereka, padahal kan di dalam Islam sendiri ada kafir yang diperangi, ada kafir yang diayomi. Nah, mungkin beberapa hal tadi yang menyebabkan terorisme itu seperti itu, kesalahpahamannya. Kesalahpahaman ya emang kajinya. Mungkin apa istilahnya ya? Kayak ya pengkajian agama yang kurang lah. Mungkin sumbernya yang kurang atau memang kecerdasan yang kurang. Kecerdasan dalam memahami agama tadi ya kan gitu. Kita baca kecerdasan kan masing-masing tadi. Iya. Kayak bisa juga mencap seorang bodoh nggak boleh. Ya, nggak boleh ya. Nggak boleh. Astagfirullah. Tapi Mas Iwan, nah menurut Mas Iwan sendiri melihat situasi dan kondisi saat ini karena isu radikalisme dan terorisme ini adalah sesuatu yang hangat diperbicarakan saat ini. Kita melihat orang taat sedikit, kita bilang radikal. Kita melihat orang yang longgar sedikit, kita bilang liberal. Kita lihat orang yang membela agama, kita bilang teroris. Nah, itu kan salah satu bentuk apa? Propaganda orang oknum-oknum agama luar, bukan agama luar sih, orang-orang yang tidak suka. Jadi tidak masuk ke agama luar, bahkan dari Islam sendiri pun kadang ada yang orang-orang itu tidak suka dengan agamanya sendiri. Nah, kira-kira pesan Mas Iwan untuk orang buat apa istilahnya? Fenomena saat inilah tentang radikalisme dan terorisme itu pandangannya. Menurut saya sendiri gini, kita tidak perlu menutup mata kita pakai masker. Enggak. Ya jelas. Nah, kalau mata ditutup pakai masker, dia tidak melihat orang tuh dari sisi salahnya terus gitu. Filosofi ya. Kebanyakan orang itu tuh memikirkan sesuatu tuh ada kesalahan orang lain. Jadi menurut saya ketika seorang menilai mungkin taat sedikit, dianggap terlalu apa tadi ya, menganggap orang sedikit, berarti ada yang menganggap radikal dan sebagainya, itu hilangkan. Nah, kenapa saya anggap tadi penting juga radikal? Kita harus mengkaji tadi, karena dengan mengkaji lebih dalam tentang Islam, kita akan lebih tahu bagaimana cara menghargai, melihat orang lain, dan tidak mencap orang lain itu salah. Dan kita harus sadar diri juga, introspeksi diri juga, bagaimana cara kita. Dan yang paling terpenting tadi, cara pandang kita melihat orang lain. Dan jangan sesekali lah melihat orang lain itu salahnya tadi. Jadi intinya antara radikalisme untuk fenomena seperti ini ya yang bisa saya simpulkan, intinya praktik-praktik radikalisme dan terorisme itu akan selalu ada ya kan? Pasti ada karena kesalahpahaman dalam memahami agama. Hanya saja untuk kita maksudnya generasi-generasi seperti ini ya, kita harus mendalami betul-betul lah makna-makna agama, tidak hanya bersifat kontekstual, tetapi kita harus melihat secara dalam. Bahkan kan kadang-kadang ada di Quran maupun hadis yang ketika diterapkan di kehidupan itu menimbulkan kontroversi karena kan kita perlu apa istilahnya belum ditelaah. Nah, mungkin salah satu penyebab radikal dan sikap-sikap terorisme ini karena membaca hanya melalui terjemahan, kadang-kadang tidak melihat tafsir dan lain-lain. Mungkin seperti itu ya. Kan seperti sejarahnya tadi kan. Biasanya sejarah tuh angkat paut juga dengan abad penerusnya gitu.
Oke, dari tadi kamu aja yang mungkin Rahmat saja yang bertanya dengan saya. Mungkin Oh saya iya. bertanya. Ya Oh, boleh boleh lah. juga nih. Satu Oke. pertanyaan aja Boleh ya. ya, oke. Jangan terlalu sulit ya. Iya, Oke. oke. Oke, oke. Mungkin bagaimana caranya saja nih. Kita kan mungkin ini masih muda gitu. Mm-mm. Bagaimana cara kita sih agar kita tuh tadi tidak eh, menjadi terorisme, mungkin tidak memandang orang lain seperti itu tadi. Mungkin tadi kan sudah ditanya lihat. Cara pandang Rahmat bagaimana? Kalau menurut saya dalam bersikap ya, tentunya kita melihat ciri-ciri radikal yang disebutkan di buku tadi kan salah Ya, satunya nih, salah satunya satunya. memandang Oke. kelompok lain itu salah. Tapi kalau saya pribadi, saya adalah orang yang tidak sempat gitu memandang keburukan orang, karena ibaratkan kalau kita mengucap sesuatu dengan lidah kita, oh itu salah, oh itu buruk. Nah, orang kita ini punya keburukan juga, dan orang lain juga punya mulut untuk mengurusi keburukan kita. Intinya, pada intinya kan kita itu belajar wajar lah. Tapi ketika melihat sesuatu yang tidak sesuai, kita jangan keburu memvonis, oh ini salah, itu salah, sehingga nanti jatuhnya kan ke permusuhan, ya kan Oke. gitu. Oke, intinya jangan terlalu memvonis orang ya. Iya, jangan Oke. terlalu fanatik lah, Fanatik, ibaratnya oke. kan. Karena kadang-kadang ya salah satu ciri yang disebutkan Oke. juga tadi kan fanatisme. Fanatik, ya, Fanatik. fanatisme, ya. Karena ketika kita sudah fanatik ini nggak usah dari agama deh. Dari segi bola aja, dari Iya. permainan bola. Iya, boleh. Ketika sudah fanatik, orang akan radikal. Pokoknya bagaimanapun itu tim yang kita bela harus kita bela mati-matian, bahkan ada yang sampai Iya. berjatuhan nyawa. Nah, itu Oke. salah satu bentuk apa istilahnya radikalisme, contoh radikalisme lah yang kalau mengacu pada pembahasan di buku ini, salah satu cirinya yang disebutkan. Oke. Mendengar jawabannya tadi nih, saya tuh ingin bertanya lagi gitu. Wah. Oke. Satu lagi ya, terakhir satu ya? aja. Oke. Terakhir. Boleh kan? Boleh, Oke. terakhir. Nah, ini pribadi. Menurut kamu sendiri, Rahmat nih, kamu tuh orangnya radikal apa enggak sih? Kalau saya pribadi ya, saya ini orang yang terkadang bisa dibilang radikal, terkadang juga malam-malam bisa jatuh ke liberal. Oh ya. Dalam hal ini tentu saja tidak melupakan agama ya. Saya hanya ketika dalam masalah furu'iyah atau amaliyah, saya bukan itu, amaliyah ini bukan amaliyah pokok ya, tentunya amaliyah-amaliyah yang kita terbuka lah. Misal contoh kita seperti adat yang ada di sini, misalkan seperti yasinan, maulidan, Isra Mi'raj dan lain, itu saya adalah orang yang terbuka. Karena apa? Ketika kita mengikuti, boleh kita tidak setuju. Misalkan tidak ada di zaman Nabi kan. Itu kan ada beberapa golongan ya. Ada beberapa golongan seru. Haram tidak ada di zaman Nabi. Nah, jadi kalau melihat seperti itu, kita kembali ke niat. Kalau saya pribadi ya, boleh kita tidak setuju dengan praktik-praktik seperti itu, tapi saya menjaga silaturahim antar sesama manusia. Nah, itu yang penting. Kita ketika tidak setuju, kemudian kita mengeluarkan argumen-argumen yang bisa membuat perpecahan, justru itu yang kadang lebih buruk, ya kan? Seperti itu. Wah, mantap sekali ya. Oke, mungkin cukup dari cukup saya. Ya, Pertanyaan dari saya. Sudah lumayan lama ya kita. Kalau pengen nambah kan nanti kenyangan kan. Yeah. Bahaya juga. Ya, mungkin buat penonton-penonton yang ada nih, kira-kira kalau memang ada pembahasan yang dirasa kurang pas, silahkan di komen ya. Karena kita berdua ini kan bukan orang yang berilmu, hanya saja orang yang berusaha lah untuk memahami ilmu ya. Ya Mas Iwan ya. Ya. Oke. Alangkah baiknya juga komennya kan itu membangun kami juga menjadi lebih baik. Gitu. Iya. Siapa tahu kan ada yang dapat memberikan masukan tersebut, memberikan arahan juga. Iya, siapa tahu di telaah kita ternyata ada yang salah. Oh, ternyata telaah kita nih mengandung unsur-unsur yang membahayakan, kan kadang seperti itu ya. Nanti kami di penjara kan bahaya. Tapi terlepas dari itu, kami hanyalah manusia biasa yang bisa salah, bukan bisa lagi, banyak salah pasti. Banyak salah karena kita manusia, bukan nabi kan ya, bukan nabi. Kita tentu adalah manusia yang bisa salah. Saya rasa seperti itu.
Mungkin kita dua memberikan pesan moral dulu nih. Oke. Kepada Mas Iwan dulu deh. Oke. Kita pesan moral buat penonton. Oke. Penonton yang budiman. Kalau Budiman, Masya istilah Allah. gaulnya tuh warganet. Warganet. Kan Iya, iya. penontonnya. Oke. Pesan moralnya sih gini, kita sebagai manusia jangan terlalu mencap orang lain. Nah, jangan juga menganggap diri kita tuh yang paling benar. Tapi jadilah diri kita. Seseorang yang dapat berpandangan positif kepada orang lain. Pandanglah diri kita tuh dari diri kita nih, introspeksinya. Pandanglah diri kita tuh dari kesalahan kita. Artinya jangan terlalu banyak ngurus orang lain juga, tapi tidak menutup kemungkinan juga harus diurus juga. Karena ada salah sedikit kan mungkin bisa negur, tapi caranya harus benar. Oh, begitu. Itu aja. Kalau dari saya pribadi, saya pernah mendengar ceramah kalau nggak salah si Buya Yahya, salah satu ulama terkenal Nusantara. Masya Allah. Beliau ini kan luar biasa kan. Kita hanya akan dipertemukan dengan apa yang kita cari. Nah, jadi apapun itu, karena kan dulu kalau nggak salah ya Buya Hamka ya kan, itu istilahnya ketika beliau ke Amerika ditanya kan, apakah di Amerika tuh ngelihat tempat pelacuran dan lain-lain. Saya nggak ketemu loh. Katanya kan di sana gini, saya aja ketemu gini kan gitu kan. Kemudian Buya Hamka bilang justru saya di sana ketemu pengajian dan lain-lain, karena memang yang dicari ke sana adalah apa istilahnya hal-hal yang baik. Nah, jadi ketika di dalam hidup kita itu ya ketika kita berusaha untuk mencari hal yang baik, berbuat baik, maka kita akan dipertemukan dengan hal-hal yang baik. Tapi beda ceritanya ketika kita misalkan berangkat kuliah ke sini, niatnya cuma mencari toko-toko miras dan lain-lain. Tentu kita akan dipertemukan, cuman tujuan kita jadi jodoh biasanya enggak. Kalau mencari jodoh pun bahkan kadang-kadang ketemu kan. Ya, itu. Jadi pesan yang bisa saya berikan ya, terlepas ini sudah lepas konteks dari pembahasan ya untuk kita semua. Jadi kemanapun kita pasti akan ditemukan dengan apa yang kita cari, maka carilah yang baik. Oke, berarti situ ya. Mantep kali ya. Oke, siap. Mungkin cukup ya. Cukup. Pertemuan kita kan mungkin bisa lain kali kita tambah episode 2, 3 dan berikutnya dengan pembahasan yang lebih menarik lah kiranya. Kita lebih pembahasan kita dengan narasumber yang berbeda mungkin. Oke, thank you Mas Iwan atas waktunya. Kita sapa dulu penonton. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.